Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang. Oke, kita ke sesi kedua sekarang ya. Tadi sesi pertama sampai sini kan? Ya, sudah jelas ya. Kemudian kita sesi kedua, masih setengahnya masih banyak nih. Kita persingkat aja deh. Karena nanti banyak waktu digunakan untuk latihan soalnya. Yang penting latihan soalnya sebenarnya. Ya juga sih, teori juga penting ya. Baik, jadi penerbitan SPM ya. Tentang penerbitan SPM sebenarnya titiknya di sini ya. Nanti kalau pembahasan SPM, SP2D dan SPP-nya yang sebetulnya itu ada di slide berikutnya sih ya. Bahwa SPM, UP, GU, TU, LS itu diterbitkan paling lambat 2 hari sejak terima SPP. Jadi PA atau KPA itu harus segera menerbitkan SPP yang masuk ya dari bendahara. Itu 2 hari paling lambat ya. 2 hari. Dan jika terdapat 2 hari kerja maksudnya ya, jika terdapat kekurangan dan sebagainya harus segera dikembalikan ya dalam waktu sehari. Tuh, dalam waktu sehari kerja. Jadi jangan sampai bendahara dibuat BHP gitu ya, ditahan-tahan lama nggak terbit nanti kembalikan ya. Jadi harus dikembalikan segera ya, kalau ada permasalahan, ada kekurangan berkas dan sebagainya. Ini ya, baik videonya saya matiin dulu lah biar nggak banyak memori ya. Satu besar ya. Ini ya, kemudian penerbitan SP2D oleh BUD ya, atau kuasa BUD ya. Dalam hal dokumen SPM dinyatakan lengkap dan tidak menempuhi baku anggaran, kuasa BUD menerbitkan SP2D ya, dokumen lengkap, lampiran juga lengkap ya. Dalam hal dokumen SPM dinyatakan tidak lengkap dan atau tidak sah dan atau anggaran tersebut melampaui baku anggaran, kuasa BUD menolak menerbitkan SP2D. Ya. Dokumen yang lengkap ya kan, juga instansi kodasinya nggak sah ya, mungkin kekurangan, ada yang kurang tanda tangan ya dan sebagainya lah gitu ya. Ini juga sama, SP2D diterbitkan setelah 2 hari menerima SP ya, paling lambat ya. Juga ketika SP ditolak juga sama, 1 hari ya. Ya, jadi nggak pakai lama-lama ya. Dalam kuasa BUD berhalangan, yang bersangkutan dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani SP2D ya. Ya betul-betul aja, tapi yang jelas pejabat yang sah yang dibolehkan untuk menandatangani kuasa BUD ini ya. Menandatangani SP2D ini yang biasa dilakukan di kuasa BUD ini. Oke, ke slide berikutnya ya. Jadi di sini adalah tentang jenis SPP dan katakanlah alurnya gitu ya. Kalau bentuknya SPUP, maka SPM juga UP, SP2-nya juga UP. Begitu juga GU, TU, LS ya. Cukup jelas ya. Berikutnya adalah tentang kelengkapan ya. SPUP itu apa kelengkapannya? Dokumen SPUP. Ada surat pengantar, ringkasan, rincian ya. Dokumennya. Nah, artinya 3 halaman ya, hampir semua SPP itu 3 halaman. Pengantar, ringkasan, rincian. Kemudian lampirannya lain-lain ya, tergantung SPP-nya kan. Kalau SPP ya lampiran selain SPD ya, terus surat pernyataan yang kan tanggal SPA, yang akan untuk UP, ini hanya untuk keperluan UP ya, atau tidak akan digunakan selain UP ya, hanya untuk UP saja, dan lampirannya diperlukan ya. Kemudian PGU, data sama, dokumennya juga sama 3 ya.
lampirnya di transaksi yang sah dan lengkap, karena GU kan ganti uang kan, harus ada bukti transaksi. Lain dengan waktu kita bahas UP, nggak ada bukti transaksi kan, ya nggak ada, karena memang belum ada transaksi. Ya, ini udah ada transaksi. Ya, selain SPT untuk muatin ya, kemudian draft surat pernyataan yang akan dilakukan oleh PL, ya hanya karena uang ini untuk UG ya, atau GU, GU aja. Kemudian surat pengesahan tanggung jawab SPJ dihapuskan. Ya. Kemudian TU cuma sama 3 halaman SPD, kita surat kenyataannya bahwa ini hanya untuk TU, ya. Dan surat keterangan yang memuat penjelasan keperluan pengisian tambahan uang setiap. Misalnya saya belum mendapatkan formnya, lampiran lain diperlukan. Ya, lampiran lain diperlukan apa aja ya yang diminta oleh kalau ini SPP, ya berarti yang diminta PA, kira-kira apa yang diperlukan ya, yang mendukung sehingga bendahara juga merasa nyaman dalam SPP, si PA atau KPA juga merasa nyaman menerima SPP tersebut dan akan mendatangkan SPM juga merasa nyaman, ya. Karena kuat ya, tampilannya gitu kan kira. Kemudian kalau dokumen SPP LS ya terutama ya, ini LS ya, ini kemudian tergantung LS-nya nih ya. Kalau gaji tunjangannya ini baca sendiri ya, gaji tunjangan ya. Saya cepat aja deh biar nanti waktu buat kerjaan atau latihan lebih lama ya. Ini baca sendiri ya. Karena tiap LS itu lain lampirannya, tergantung LS-nya. Misalnya lagi ini LS untuk pengadaan barang dan jasa, ya kan? Salin rekomendasi dan sebagainya ya. Jadi kan nanti di belanja itu kan ada belanja langsung dan belanja tidak langsung, ya kan? Kalau yang di SKPT itu kan belanja tidak langsung, ya itu belanja pegawai, ya. Kemudian juga belanja tidak langsung di pegawai juga, ya. Itu dan juga belanja barang dan belanja modal. Selain itu belanja langsung, belanja tidak langsung lainnya, ya kita lihat coba ya. Lihat dulu biar jelas, biar pembagiannya jelas nih. Nah ini nih, ya kan? Jadi selain itu belanja bansos, kelihatan ya, belanja bansos, subsidi, belanja hibah, ya, bantuan sosial, bagi hasil dan sebagainya itu tanggung jawab PPKD ini, PPKD ini, PPKD ini. Yang apa? SKPD yang sedang kita bahas adalah ini, nih, ya, belanja tidak langsung belanja tidak langsung khusus belanja pegawai dan belanja langsung semuanya. Ini ya. Ini adalah PPKD. Ada pun yang belanja bunga ke bawah adalah ini adalah SKPD. Ada belanja bunga ke bawah adalah PPKD. Itu ya. Kita kembali ke ini lagi. Mana tadi? Ini apa ya? Ya, itu SPPSS-nya. Yang kelengkapannya dokumen SPM, kuasa belajar meneliti kelengkapan dokumen SPM yang dijual oleh pengguna anggaran PA ya, kelengkapan lampiran dokumen SPMP untuk pengguna SPM berarti adalah surat pernyataan tanggung jawab penggunaan anggaran kuasa pengguna anggaran. Ya. Kelengkapan lampiran dokumen SPM untuk pengguna SPM mencakup surat pernyataan tanggung jawab. Sama tadi kan sudah ada sebenarnya. Bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap. Ya. Syarat bukti pengeluaran pengesahan SPJ dihapus. Ya. Kemudian iya. Pengeluaran dokumen SPM ya. Yang TU ini sebenarnya tadi sudah dibahas ya, dibahas sebenarnya. Yang kesana aja. Yang tanggung jawab kan, tanggung jawab kan.
kemudian kelengkapannya, suratnya tanggung jawab dan bukti pengeluaran yang sah dan lengkap sesuai dengan kelengkapan persyaratan. Kemudian penegasan ketentuan KPA ya. Jadi perlindungan kewenangan dari KPK itu karena apa? Melaksanakan agenda kerja yang dipimpinnya, ya. Melaksanakan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran, mengatakan ikatan perjanjian bersama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang tetapkan, menambahkan SMS dan SMPU. Jadi KPA itu hanya bisa MS dan PU, gitu ya. Jadi kan kalau suatu dinas memiliki banyak bagian bidang-bidang, ya, atau mungkin sudin, ya kan, maka dia hanya bisa menggunakan SMS dan SMPU. Berarti kalau itu gaji tetap di pusat kan, maksud di dinasnya itu gaji semua bagai yang ada di sudin kan gitu ya, logikanya semacam itu kan. Nah ini sekarang kita ke bagian terakhir, bagian sebelum terakhir sebenarnya, pembukuan ya, bendahara pengeluaran. Jadi kita ini ada di bendahara pengeluaran itu ada buku kas umum, ya, kemudian buku pembantu. Ya. Kalau kemarin kan di bendahara pengeluaran cuma dua ya, buku penerimaan penyebaran dan buku register kan, register penyebaran kan. Ini ada buku kas umum, ada buku pembantu. Jadi pembantu kas tunai, pembantu simpanan bank, pembantu pajak, pembantu panjar, ya. Buku rehabilitasi pengeluaran perincian. Ini yang dipegang oleh bendahara pengeluarannya, termasuk buku pembantu pajak, panjar, ya. Semua dipegang oleh bendahara pengeluaran. Ya. Ada bentuk dokumen menjadi dasar pembukuan SP2D, dasar jasa, untuk lainnya. Itu ya. Misalnya nih sini pembukuan belanja nih ya, langkah-langkah penerimaan SP2D, UP, KUTU ya. Ketika dia menerima SP2D pasti langkah pertama adalah penerimaan ya, di PKU. PKU ada penerimaan. Kemudian di BP simpanan, nah kalau cash ya, simpanan. Ya. Ini kan di sini ada dua kan, itu bentuk kas tunai, itu bentuk simpanan ya, atau bank ya. Biasanya kan pakai bank ya, ya. Maksudnya dalam di bank itu kan dari PUD transfer ke bendahara kan pasti pakai bank lah gitu ya. Maka itu bertambah untuk positif ya penerimaannya. Kemudian pergeseran uang, misalnya dari bank dari 100 juta katakanlah diambil 50 juta untuk cadangan berangkas di apa di uang tersebut ya. Pengeluaran 50 juta ya. Tapi juga penerimaan 50 juta juga ya. Karena masih 100 juta nih ya. Kan belum digunakan saudara, belum digunakan. Tapi di bank tadi 100 juta menjadi 50 juta karena 50 jutanya dipindah ke kas tunai ya, kan. Kemudian apa lagi, UP ke ibu pada bendahara pembantu dengan cara transfer ya. Kalau misalnya ditransfer ke bendahara pembantu di sudin tadi ya, ada bendahara pengeluaran pembantu ya, maka PKU di bendahara pengeluaran berkurang sebesar yang transfer, simpanan bank juga berkurang sebesar yang ditransfer. Tapi di PKU-nya bendahara penerimaan tentu bertambah kan. Ini bantunya ya, jika ditransfer ya, PKU-nya bertambah. Kan nanti akan dikonsolidasikan ya. Di akhir bulan sampai bulan 10 di awal bulan bulan 10 dikirimkan laporannya. Dia bertambah karena tadi katakanlah 30 juta lah ya. Maka dia bertambah 30 juta dan simpanan banknya bertambah 30 juta. Sebaliknya di PKU-nya bendahara pengeluaran berkurang sekitar 30 juta. Ini langkah pembukaan biar tanpa melalui panjar, artinya langsung semuanya ya. Ya. Jadi PKU berkurang, tugas tunai atau BPS bank berkurang, tergantung cara pembayarannya. Ya.
ya kan? Ya, dengan cek dan sebagainya, gampang. Rincian BP rincian objek di sisi pengeluaran ya. Ini maksudnya adalah rinciannya buat apa? Gaji, tunjangan, tulis nih satu-satu ya. Nah, itu berkurang untuk dikeluarkan gitu. Tanggalan bunga pajak ya. Jadi kalau kita belanja ataupun baca apa gaji dan sebagainya kan ada pajaknya, PPh ya kan, misalnya PPh dan sebagainya. Kalau belanja PPN lah gitu ya. PPN kan pilih pemerintah pusat ya. Jadi yang terima dulu dia, tapi langsung out keluar saat nyetor nih, karena nyetor ke pemerintah pusat. Jadi in out langsung terima dan langsung di store pajak yang muncul dari transaksi itu. Kalau gaji PPh, ya. Kalau belanja PPN, ya. Kalau itu merupakan hak dari pemerintah pusat. Kemudian langkah-langkah bukan membuat pemberian pajak ya. Jadi ya, katakanlah pengeluaran memberikan pajak pada PPTK ya, pejabat pelaksana teknis kegiatan ya, atau pengelola teknis kegiatan. Itu maka di BKU berkurang ya, di buka stulnya juga berkurang, ya kan, atau simpanan bank, dan di buku belanja juga berkurang dikeluarkan, gitu ya. Kemudian, jangan sampai kelebihan. Langkah-langkah pembukaan penerimaan panjar besar lebih besar dari belanja. Jadi kalau dikasih panjar katakanlah PPTK itu 5 juta, katakanlah. Ya. Buat belanja cuma 4 juta ketika nanti akhir bulan. Maka sisa panjar dikembalikan pada saat SPJ. Ya. Jadi PKU senilai panjar penerimaan, ya. Ini kan. Kemudian BP panjar, penerimaan panjar juga penerimaannya, ya. Sisa daripada itu, ya. Kemudian PKU senilai belanja berkurang, ya. Jadi kan dikasih panjar tadi 5 juta, hanya digunakan 4 juta, pengeluaran jadi 4 juta. Ini berarti 1 juta ya. Kas tunai penerimaan juga 1 juta, kira-kira semacam itu. Ya. Sebaliknya kalau panjar yang diberikan lebih kecil dari ini lebih besar ya. Saya kembali lebih besar ya. Iya benar, ini lebih kecil dari belanja ya. Lebih kecil dari belanja. Artinya panjar diberikan katanya 5 juta, belanjanya lebih dari 6, katakanlah 6 juta ya. Lebih dari 5 juta, 6 juta gitu ya. Jadi PPTK suruh nombokin dulu nih kan ya. Maka penerimaan senilai panjar ya, panjar yang tadi sudah ditulis, kemudian PKU-nya berkurang senilai belanja ya 6 juta kemudian ya. Postingannya juga berkurang sebesar 6 juta. Nah, gitu. Kalau tadi di sini yang panjar lebih besar dari belanja, panjarnya jadi 5 juta ya. Ini 4 juta ya. Ya. Kemudian di yang tadi panjar lebih kecil dari belanja ya. Ini 5 juta 6 juta ya. Karena belanjanya lebih besar daripada panjar yang diberikan ya. Kemudian ini LS ya. Jadi langkah-langkah pembukaan belanja melalui LS ya. Penerimaan karena dapat SP2 TPLS, kemudian langsung in out pengeluaran. Ya. Perincian pokoknya adalah LS. Nanti ada contoh form yang saya kirim ya untuk untuk pengerjaan nanti di akhir teman. Kemudian apalagi? Nah ini masalah pertanggungjawaban bendahara ya.
Beri pengetahuan uang persediaan disampaikan pada penganggaran pada saat laporan penggunaan anggaran TU. Fungsional pada dimasukkan pada penganggaran, ya. Ini kalau penerima membantu ya, setiap tanggal 5 ya. Kalau kalau TU pada saat laporan penggunaan TU, ya. Tapi kalau fungsional pada tanggal 5 bulan berikutnya karena akan dikombinasi dengan itu. Ya. Di TU-nya bendahara pengeluaran. Ya. Bukti-bukti yang sah belanja TU, ya, apabila ada kelebihan TU, ya, surat tanda setoran belanja TU dan penyusunan LPG TU, draft LPG TU, verifikasi oleh PPK dan pengesahan oleh PA, ya, sehingga menjadi SPJ TU. Pertanggungjawaban bendahara pengeluaran pembantu, ya, pertanggungjawaban fungsional itu dengan melakukan PKU atau kopi PKU, ya, laporan penutupan kas pada bulan terakhir bulan tahun anggaran disampaikan pada lambat hari kerja terakhir bulan tersebut dengan diambil urusan uang persediaan. Ini yang saya sampaikan waktu penerimaan, ya. Kalau Desember itu ada kecualian bukan tanggal 10 bulan Januari tapi bulan tersebut, tapi pada tanggal terakhir. Kemudian kalau benar pengeluaran mana? Pertanggungjawaban persediaan kepada penganggaran pada saat pengajuan BU, ya. Kemudian disampaikan kepada penganggaran pada saat laporan penggunaan TU, yang ini tambahan persediaan. Nah, pertanggungjawaban pengeluaran secara bisa disampaikan kepada pengguna anggaran paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, ya. Kemudian pada PPKD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, ya. Yang seperti bendahara penerimaan, ya. Ini formnya ada. Kemudian ini pertanggungjawaban bendahara pengeluaran, tanggal lahir UP dan penyampaiannya, ya. Kemudian bukti sah tentang belanja UP, bukti sah belanja UP, menyusun LPJ UP dan menjadi LPJ UP, ya. Uang persediaan. Ini belanja TU dan penyampaiannya, ya. Hampir sama, ya, sama dengan yang tadi GU UP, ya, sama ya. Kemudian verifikasi PPA dan pengesahan oleh PPA, ya. Pertanggungan secara administratif, pertanggungjawaban administratif berupa surat pertanggungjawaban yang dapat gabungan dengan SPJ dalam pembantu, ya. Digabungkan, SPJ mengabarkan jumlah anggaran, realisasi dan sisa pangku anggaran baik secara kumulatif maupun per kegiatan. SPJ dilampiri dengan PKU, laporan kas dan SPJ bendahara pembantu. Karena ini sebagai bendahara pengeluaran harus melampirkan SPJ-nya bendahara pembantu di bawahnya. Ini pertanggungjawaban bendahara pengeluaran, ya, secara administratif dan penyampaiannya, laporan penutupan kas, PKU dan buku pembantunya, ya, serta SPJ bendahara pengeluaran pembantu, ya. Kemudian menyusun SPJ administratifnya, draftnya diverifikasi dan menjadi SPJ administratif. Begitu pula yang fungsional, ya, setiap tahun 10 bulan berikutnya. Ini barangkali yang dapat saya sampaikan di sesi kedua. Nanti sambil jalan mungkin semakin jelas lah, ya. Setelah ini kita akan latihan tugas, ya. Ini, ya, tugas ini dikerjakan di kelas, ya, sekarang. Baru mungkin pekan depan kita akan bahas sama-sama.
Baik, itu barangkali yang saya sampaikan, mudah-mudahan dapat dipahami dan mudah-mudahan nanti bisa diimplementasikan ketika ditempatkan di Pemda, kalau tempat Pemda ya. Kurang lebih minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.